Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel edukasi dengan saya Gus Gusnadi. Baik, dalam kesempatan ini kita akan bahas beberapa permasalahan di sekolah tentang pengenalan siswi yang sering kesurupan. Nah, ini fenomena kesurupan di sekolah itu biasanya ya ada saja kejadian, baik satu dua orang, bahkan terkadang kita lihat kesurupan massal. Baik, dan ini alur pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah ini adalah kita mendeskripsikan permasalahannya yang dihadapi, kemudian akar permasalahannya apa, kemudian alternatif solusi, dan tentunya hasil pemecahan masalah. Kemudian kita deskripsikan permasalahan tersebut adalah ada pengaduan bahwa seorang siswi kesurupan, dan ini siswi kesurupan ini ternyata bukan yang pertama, karena beberapa kejadian ini siswi sering kesurupan. Nah, akar permasalahannya ya siswi sering melamun di sini. Kemudian juga pengamalan nilai keagamaannya kurang. Kemudian ada permasalahan keluarga. Tentunya dari permasalahan-permasalahan ini kita harus memberikan alternatif solusi yang kita tawarkan. Pertama, langkah-langkah penyelesaiannya adalah khusus untuk kelas dari siswi tersebut. Nah, dibacakan ayat ruqyah. Jadi kalau kejadian di kelas, maka dibacakan ayat ruqyah kepada siswi yang kesurupan tersebut. Yang jelas kita harus bersabar dan untuk menghadapi kasus seperti ini. Kemudian setelah ini selesai, anak-anak ini tersadarkan, kita memberikan pemahaman tentang pentingnya ruqyah syariah bukan hanya kepada anak itu saja, tetapi kepada siswa yang sekelas. Kemudian gali informasi dari siswa tersebut, kenapa dia kesurupan, sudah berapa kali, dan seterusnya, sehingga kita akan tahu bahwa anak tersebut punya permasalahan gangguan kesurupan itu adalah misalnya karena ada jin nasab, dan ini sumber-sumber ruqyah ini kita ambil langsung dari kitab ruqyah dari Syekh Abdul Salam Bali supaya tidak menyimpang. Kemudian ini mungkin berikan kajian permasalahan kesurupan melalui guru agama. Ini bisa melalui guru agama diberikan pemahaman, atau juga kita lakukan dalam bentuk massal. Misalnya kita ada kajian sholat duha, kemudian dibahaslah permasalahan ini. Kemudian juga komunikasikan dengan orang tua untuk langkah penanganan lanjutan. Barangkali ternyata anak ini punya permasalahan misalnya ada hal-hal lain, misalnya orang tuanya memang yang punya ilmu-ilmu tertentu. Dan yang terakhir, lakukan secara berkala. Ini adalah solusi yang langkah-langkah penyelesaian ketika menghadapi anak yang kesurupan. Kemudian hasil yang diharapkan tentunya siswa setelah itu menjadi rajin beribadah, karena dia tahu bahwa yang namanya kesurupan tidak enak, sehingga dia berusaha untuk sembuh dengan cara mengikuti nasihat dari kita, yaitu perbaiki nilai ibadahnya. Kemudian akhirnya siswi rajin melakukan amalan-amalan sunnah, karena dalam ruqyah ini sebenarnya sederhana. Ketika kita mau makan membaca doa pun adalah bagian dari ruqyah. Sebelum tidur baca doa pun ruqyah. Kemudian ada cara-cara lain seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, misalnya doa pagi petang, doa bacaan setelah sholat, apa yang dibaca, dan seterusnya. Kemudian ini hasilnya tentunya berangsur berkurang, bahkan terbebas dari gangguan kesurupan, sehingga anak ini akan lebih baik lagi dalam menerima pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.